Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini saya akan berbagi terkait fitur baru yang ada di PMM, yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, fitur ini Bapak Ibu ya, fitur pengelolaan kinerja ini nanti akan kita gunakan mulai tahun 2024. Nah, ini saya akan berbagi informasi terkait dengan fitur baru yang ada di PMM. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu buka PMM ya di browser menggunakan akun ID, kemudian nanti ada fitur baru seperti ini Bapak Ibu ya. Nih, ada fitur pengelolaan kinerja. Ini coba kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini coba kita klik Bapak Ibu. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, tetap di sini. Nah, Bapak Ibu silahkan klik tetap di sini ya. Klik tetap di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena saya sudah pernah membuat pada saat setelah di launching tanggal 19 Desember ya Bapak Ibu ya, tahun 2023 saya mencoba buat, maka saya di sini bunyinya sudah lanjutkan draft. Kebetulan fitur ini masih masa percobaan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baru buka pertama, maka yang muncul di sini bukan lanjutkan draft, tapi munculnya adalah coba sekarang. Gitu ya, Bapak ya. Jadi kok beda? Ya beda karena belum pernah buat gitu ya. Kalau saya sudah pernah buat, sudah pernah coba, maka di sini munculnya adalah lanjutkan draft. Tapi kalau Bapak Ibu baru mulai ya, itu nanti munculnya di sini adalah lanjutkan draft. Ya, maaf, coba sekarang. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, alur pengelolaan kinerja di sini Bapak Ibu ya, nanti ada 3 tahapan di sana. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Nah, di perencanaan Bapak Ibu, di sana nanti Bapak Ibu akan memilih satu indikator kinerja ya. Ingat, satu indikator kinerja yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Ya, terkait tentunya dampaknya nantinya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Itu di perencanaan. Kemudian di pelaksanaan, ya Bapak Ibu ya, di pelaksanaan nanti Bapak Ibu akan mengalami sebuah siklus, ya, mulai dari diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian bagaimana upaya tindak lanjut, kemudian refleksi dan tindak lanjut, kemudian diskusi lagi persiapan, begitu seterusnya. Jadi ada 5 tahapan di pelaksanaan ya. Diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut. Itu di pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada di penilaian. Nah, di penilaian ini Bapak Ibu, ini ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama terkait dengan refleksi, kemudian yang kedua terkait dengan belajar, yang ketiga terkait dengan perubahan praktek. Itu Bapak Ibu ya, tahapannya ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nanti di sana Bapak Ibu 3 tahapan tadi itu akan Bapak Ibu lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Ini Bapak ya. Jadi
Kalau begitu Bapak Ibu membuat perencanaannya 2 kali. Di bulan Januari di awal dan di bulan Juli di awal. Jadi nanti Januari sampai Juni itu mulai dari perencanaan sampai nanti adalah penilaian 1 semester, ya. Kemudian yang kedua mulai bulan Juli perencanaan, kemudian nanti Bapak Ibu sampai Desember refleksi, ya. Jadi di bulan Januari misalnya itu perencanaan, di bulan Februarinya itu diskusi persiapan, bulan Maretnya observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, di bulan Aprilnya nanti upaya tindak lanjut, dan bulan Mei-nya ya, kemudian bulan Juninya baru refleksi tindak lanjut dan penilaian. Begitu seterusnya. Bulan Juli kita lakukan awal lagi siklus tadi, ya Bapak Ibu ya. Ya itu sedikit gambaran, nanti lebih jauh di pertemuan berikutnya. Nah ini ya, ini karena sudah Desember, nah ini munculnya Juli sampai Desember, ya Ibu ya. Jadi mulai perencanaan, kemudian nanti observasi, kemudian Septembernya itu periode observasi kelas dan diskusi, periode Oktobernya pelaksanaan tindak lanjut dengan guru dan pemantauan atasan, kemudian Desembernya refleksi dan penilaian. Ini ya, oke. Kita klik di sini, Bapak Ibu. Kalau punya Bapak Ibu di sini coba sekarang ya. Punya saya ini adalah lanjutkan draft. Saya klik. Nah di sini Bapak Ibu nanti yang saya sampaikan tadi, ya Bapak Ibu akan memilih satu indikator, ya. Satu indikator yang Bapak Ibu pilih terkait dengan indikator mana yang Bapak Ibu ingin tingkatkan, ya, dari 8 indikator yang ada. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu pilih di sini ya, salah satu. Misalnya saya pilih yang keteraturan suasana kelas, saya klik. Misalnya ini saya pilih ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita perlu diskusi. Maka nanti di bulan Januari, ya di awal, nanti kita akan berdiskusi bersama, ya antara guru dan kepala sekolah untuk menentukan dari 8 indikator ini kira-kira satu indikator yang mana yang kita sepakati. Boleh satu kita sepakati ya. Gitu. Misalnya saya ambil indikatornya ini, saya klik. Oke, kalau sudah diklik Bapak Ibu, berikutnya ini. Di sini ada ke pengembangan kompetensi. Ini saya klik. Ya, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu ada petunjuknya. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Nah, kalau dari kalimat ini tentunya nanti akan pengembangan kompetensinya akan berbeda-beda antara si A dan si B dan si C dan seterusnya. Karena di sini adalah berdasarkan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Di sini Bapak Ibu dalam penilaian kinerja itu ada poin minimal. Nah ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ada poin minimal ya. Nah ini sekarang ada poin minimalnya 32 poin Bapak Ibu. Per semester ini yang harus Bapak Ibu penuhi. Kalau tidak memenuhi gimana? Ya tentunya nanti Bapak Ibu di bawah ekspektasi. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini perlu kita penuhi ya. Dari 32 poin itu kita penuhi dari rencana kerja. Karena saya sudah pernah buat, maka di sini muncul ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baru, nanti yang pertama munculnya adalah tambah ini Bapak Ibu ya. Klik tambah ini. Karena saya sudah pernah membuat, maka ini sudah muncul. Saya ulang dari awal mungkin Bapak Ibu ya. Misalnya RHK yang pertama. Baik, ini saya hapus dulu aja semua Bapak Ibu ya. Saya hapus semua biar terlihat. Nah, ini sudah 0 ya.
Nanti kalau Bapak Ibu buka pertama akan muncul seperti ini. Nah, di sini total poinnya 0, sedangkan tadi kan minimalnya 32 poin. Ini 32 poin. Oke. Nah, RHK yang pertama Bapak Ibu pilih di sini. Pilih, misalnya apa? Ini sudah ada pilihannya, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kira-kira yang pertama itu terkait dengan apa Bapak Ibu? RHK yang Bapak Ibu akan susun. Nah, ini tentunya masing-masing guru akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Misalnya di sini ada pilihan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, misalnya saya tahun ini akan mengikuti kegiatan seminar. Saya pilih ini. Berapa kegiatan? Misalnya 2 kegiatan deh. Nah, berarti 8 poin ya Bapak ya. Kan satu kegiatannya 4. Berarti 2 kegiatan 8. Bukti dukungnya nanti apa? Sertifikat. Nah, kita cek ke atas. Oh, sudah 8 poin, kurangnya 24. Kan gitu. Oke. Nah, berikutnya klik tambah. Nih, klik tambah RHK. Nah, tambah RHK yang berbeda dengan itu tentunya. Tadi kan sudah sebagai peserta seminar ya. Nah, sekarang kita ganti yang lain misalnya ini. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini kan di sekolah kita sudah ada komunitas belajar. Misalnya ini, ya, kita akan sebagai peserta di komunitas belajar kita, sertifikat, ya, buktinya 4. Mau berapa kali kegiatan? Misalnya 1, boleh, ya. Cek, kurang berapa? Oh, kurang 20, gitu ya. Tambah lagi RHK-nya. Ya, tambah lagi RHK-nya. Kemudian apa lagi? Misalnya apa ini? Sebagai cerita pendek bukan, penelaah enggak, misalnya apalagi ya? Oke. Nah ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran mulai persiapan sampai dengan tindak lanjut. Berarti kita observasi teman sejawat kita ya. Ini saya pilih. Nah, nanti bentuk bukti dukungnya apa? Laporan. Berarti apa? Poinnya 8. Ini saling, Bapak Ibu bisa saling observasi nanti ya. Ini terkait dengan RK yang ini. Poinnya 8. Oke, sudah berapa? Kita cek. Oh, kurang 12 lagi. 20 ya. Berarti tambah RHK lagi. Minimal 32 Bapak Ibu ya. Apalagi misalnya. Misalnya ini, meningkatkan kondisi melalui peran sebagai coaching atau mentoring. Pengembangan profesi guru, kepala sekolah. Nah, misalnya di sini. Ya. Nih, misalnya. Oke. Satu kegiatan, sertifikat. 4 poin. Oke, tambah lagi. Tambah RHK yang kelima. Apa misalnya? Misalnya meningkatkan kompetensi sebagai narasumber misalnya ya. Sebagai narasumber, berapa kegiatan? Ini sertifikat buktinya nanti ya. Misalnya di semester ini saya mau targetkan 2. Ya. Berarti sudah 16. Berapa poinnya? Sudah 40. Berarti sudah melebihi dari 32. Sudah cukup. Artinya kalau sampai di sini sudah selesai boleh. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Yang terpenting Bapak Ibu jangan kurang dari 32. Itu minimal. Kalau lebih, itu lebih baik. Lebih bagus. Oke. Misalnya cukup. Ya. Misalnya cukup, berikutnya ke tugas tambahan. Ke tugas tambahan. Nah, ke tugas tambahan ini, misalnya ini saya hapus dulu, karena saya sudah pernah buat ya. Nah, ini misalnya tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. RHK yang pertama di tugas tambahan ini, pilih, di sini sudah ada pilihan. Ini ada wakil kepala sekolah sampai ke guru piket. Nah, guru piket itu termasuk di tugas tambahan. Ya, misalnya saya pilih yang pertama, saya sebagai wakil kepala sekolah. Oke, ya, rencana hasil kerjanya. Itu nanti laporan atau surat tugas, ya atau SK ya, satu kegiatan per semester ini ya. Kemudian tambah lagi selain sebagai wakil kepala sekolah, apalagi tugas tambahannya. Misalnya ini kepala perpus, ya. Atau meningkatkan kesatuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian, ini SMK ya.
Oke, cari yang lain. Tanya apa? Ini wali kelas ada ya. Wali kelas pembina OSIS ada. Pembina ekstra ada. Misalnya saya masuk di tambahan berikutnya, misalnya saya pilih penilai kinerja guru. Nah, satu kegiatan. Nah, begitu seterusnya. Disesuaikan dengan yang Bapak Ibu punya. Tugas tambahannya apa ya? Ingat, guru piket pun masuk. Ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu lanjut ke perilaku kerja. Nah, lanjut ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 7, kalau tidak salah ya. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai nanti yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini sudah ada pilihannya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Ya, misalnya ke perencanaan kinerja. Nah, di sini ada indikator dan perwujudannya. Pilih, misalnya di aspek berorientasi kerja ini, indikator yang pertama terkait fokus yang akan kita tanamkan di indikator perilakunya apa? Ini pilih salah satu. Misalnya saya bersifat ramah. Nah, sifat ramah, bagaimana Anda menerapkan perilakunya? Pilih di sini Bapak Ibu. Untuk menuju ramah itu bagaimana? Oh, di sini mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Gitu ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu ya, sampai ke aspek yang terakhir. Ini sudah ada pilihannya semua, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan yang Bapak Ibu perilaku mana yang sesuai dengan Bapak Ibu ya. Itu. Silakan nanti diisi, pilih. Sampai akhir kalau sudah semua, baru nanti Bapak Ibu klik dia ke rangkuman. Nah, inilah perencanaan kita. Dari rangkuman ini muncul ya perencanaan kinerja kita selama satu semester apa saja. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan draft. Nah, setelah kita simpan nanti bisa kita ajukan. Kalau sekarang belum bisa diajukan karena masih masa percobaan ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah bulan Januari, tanggal 2 Januari sudah bisa kita gunakan. Nanti kita bisa ajukan untuk kegiatan perencanaan kita di kinerja. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ya. Jadi tahapannya ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Itu dilakukan setahun 2 kali. Jadi di bulan Januari nanti kita akan berdiskusi terkait bagaimana kita menentukan perencanaan terkait dengan indikator yang akan kita pilih. Ya. Kemudian di bulan Februari, Maret, April, Mei, itu adalah terkait dengan pelaksanaan. Nanti di Juninya itu baru penilaian. Itu 1 semester. Nanti di bulan Juli kita buat lagi perencanaan. Nah, begitu Bapak Ibu dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini terkait dengan kinerja, ya, pengelolaan kinerja kita yang ada di BMM, dan ini nanti Bapak Ibu sudah terintegrasi ke BKN. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan terintegrasi ke BKN. Ini lebih simpel, lebih mudah saya kira. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa membantu informasi yang sederhana ini sebagai informasi awal. Nah, untuk menggali lebih jauh, silakan Bapak Ibu berselancar di PMM-nya. Silakan, mumpung masih masa percobaan, Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Bisa coba-coba. Jangan takut salah. Klik-klik saja. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.